Saat kamu merasa sendiri, yakinlah Allah bersamamu. Saat kamu merasa tak dipahami, yakinlah Allah mengerti isi hatimu. Saat kamu merasa dunia tak adil, yakinlah Allah sedang mempersiapkan keadilannya yang sempurna. Allah tidak tidur, Allah tidak lupa, Allah tidak membiarkan. Yang Ia minta darimu bukan untuk selalu kuat, tapi untuk tetap bertahan, tetap menggantungkan harap hanya kepadanya, tetap menaruh sabar di kedua tangan, dan melangkah meski tertatih, karena semua yang kamu jalani sekarang akan menjadi saksi bahwa kamu pernah percaya kepadanya meski hidup sedang tak baik-baik saja. Lalu jika kamu bertanya, kapan semuanya akan berakhir bahagia? Jawabannya ketika Allah berkata, sekarang waktunya. Di dunia ini, tak satu pun peristiwa yang luput dari pandangan Allah, tak ada satu hela napas pun yang keluar dari tubuhmu, melainkan dalam izin dan pengawasannya. Maka bagaimana mungkin Allah salah menempatkanmu dalam hidup ini? Kita sering gelisah ketika berada dalam situasi yang tidak kita inginkan. Merasa kecewa saat rencana tak sesuai harapan. Kita merasa salah tempat, salah waktu, dan bahkan merasa hidup ini tidak adil. Tapi sadarkah kita bahwa apa yang tampak sebagai kesalahan dalam pandangan manusia bisa jadi adalah tepat dalam ilmu Allah? Allah berfirman, bolehkah jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu? Dan bolehkah jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bukan sekadar penghibur. Ia adalah peringatan sekaligus penegasan. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Dia melihat keseluruhan jalan hidup kita, sementara kita hanya melihat beberapa langkah ke depan. Saat kamu merasa hidup terlalu berat, bisa jadi itulah cara Allah membentukmu. Ketika kamu dikelilingi orang-orang yang menyakitimu, mungkin Allah ingin mengajarkan ketegaran saat kamu dipaksa bersabar dalam penantian yang panjang. Mungkin Allah sedang mendewasakan hatimu. Allah tidak sedang menyakitimu, tapi sedang menyiapkan hatimu agar siap menerima sesuatu yang lebih besar. Terkadang Allah mengizinkan kita merasakan kegagalan bukan karena Dia ingin melihat kita jatuh, tapi karena Dia ingin kita berhenti menyandarkan diri pada makhluk dan kembali bersandar penuh kepadanya. Karena selama kita masih mengandalkan rencana kita, Allah akan terus menggagalkan agar kita belajar menyerahkan semuanya kepadanya. Apapun yang menimpamu hari ini, meski terasa berat dan membingungkan, bukan karena kamu salah langkah atau salah tempat, tapi karena Allah tahu disitulah hatimu akan tumbuh paling kuat. Tidak ada kesalahan dalam takdir Allah. Yang ada hanyalah ketidaktahuan dalam diri manusia. Maka jangan terlalu cepat berburuk sangka pada kehidupan. Jangan terlalu cepat ingin kabur dari kenyataan. Boleh jadi justru di tempatmu berdiri sekarang, di tengah luka, sepi, dan ketidakpastian, di sanalah Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang luar biasa dalam jiwamu. Bersabarlah karena setiap langkah yang Allah pilihkan untukmu adalah langkah yang tepat. Dia Maha tahu kapan harus menunda, kapan harus memberi, dan kapan harus mengambil. Semua atas kasih sayangnya, semua demi cerita terbaik yang sedang Ia tulis untukmu. Ujian adalah bukti perhatian Allah. Ujian seringkali kita pandang sebagai bentuk hukuman. Kita merasa diuji karena kita tidak cukup baik, tidak cukup saleh, atau bahkan karena Allah sedang murka. Tapi pandangan ini tak sepenuhnya benar. Dalam Islam, ujian bukanlah tanda bahwa Allah membenci, tapi justru tanda bahwa Allah masih peduli. Perhatikan baik-baik. Jika Allah tidak mencintaimu, mengapa Dia repot-repot mengujimu? Bukankah lebih mudah baginya untuk membiarkanmu jauh tanpa arahan, tanpa rintangan, dan tanpa peringatan? Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Cinta Allah berbeda dengan cinta manusia. Allah mencintai bukan dengan memberi semua yang kita mau, tapi dengan memberikan apa yang kita butuh meski kita tak menginginkannya. Dia tahu apa yang bisa membuat kita tumbuh, bahkan jika itu melalui tangis dan rasa sakit. Coba ingat kembali, bukankah sebagian dari pelajaran hidup terbaik kita justru datang dari kesulitan? Bukankah kita menjadi lebih kuat bukan karena segalanya mudah, tapi karena kita pernah jatuh dan bangkit kembali? Allah tidak menciptakan hidup ini untuk selalu menyenangkan, tapi Dia menjanjikan bahwa dalam setiap kesulitan, ada nilai, ada hikmah, dan ada pahala yang besar. Allah tidak melihat seberapa cepat kita lolos dari ujian, tapi seberapa sabar dan ikhlas kita menjalaninya.
Karena itu saat ujian datang jangan langsung berpikir bahwa hidupmu buruk atau Allah menjauh. Sebaliknya, bisa jadi itu cara Allah mendekatkanmu. Bisa jadi Allah rindu mendengarmu menangis dalam sujud, merintih dalam doa, dan benar-benar menyerahkan diri hanya kepadanya. Jangan juga iri pada orang lain yang hidupnya tampak mudah. Bisa jadi mereka tidak diuji, karena Allah tahu mereka belum siap. Tapi kamu dipilih untuk menerima ujian karena Allah tahu kamu mampu menanggungnya. Dan ingatlah, Allah tidak akan membebani jiwa di luar kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Ujian adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu secara khusus. Ia tidak menelantarkanmu, Ia sedang membentuk jiwamu, maka bersabarlah. Jangan anggap dirimu gagal hanya karena kamu sedang diuji. Justru di sanalah nilai hidupmu sedang ditinggikan oleh Allah. Penantianmu tak sia-sia, Allah tahu waktu yang tepat. Penantian seringkali terasa menyakitkan, terlebih saat kita tak tahu kapan ujungnya. Kita menunggu doa yang belum kunjung terkabul, menunggu jawaban dari langit yang tak segera datang. Dalam penantian itu, hati bisa merasa letih, jiwa mulai ragu, bahkan iman pun terguncang. Tapi ketahuilah, tidak ada penantian yang sia-sia di sisi Allah. Setiap detik yang kamu lalui dalam sabar, dalam diam, dalam tangis yang tak terlihat manusia, semuanya dihitung oleh Allah. Bahkan penantian yang tak terucap sekalipun, tetap diketahui dan dicatat olehnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir, perhitungan." Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Ayat ini memberi pesan besar. Allah tidak bekerja dengan kebetulan, tapi dengan perhitungan yang sempurna, termasuk dalam urusan waktu. Jika jawaban dari Allah belum tiba hari ini, bukan karena Ia lupa atau mengabaikanmu, tapi karena waktu terbaiknya memang belum datang. Ibarat buah yang dipetik sebelum matang, manisnya tidak akan terasa bahkan bisa merusak pohonnya. Begitu juga dengan takdir. Jika kamu memaksakan sesuatu datang sebelum waktunya, bisa jadi justru membawamu pada luka yang lebih dalam. Tapi jika kamu menunggu dalam sabar, saat waktunya tiba semuanya akan terasa pas, indah, dan penuh berkah. Penantian juga adalah ladang pahala. Semakin kamu bersabar, semakin besar ganjarannya. Dalam hadits Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba tertimpa suatu musibah, lalu ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Maka jika hari ini kamu sedang menunggu jodoh yang tak kunjung datang, rezeki yang masih sempit, cita-cita yang terasa jauh, atau doa yang belum dijawab, yakinlah, Allah tahu kapan harus memberi. Ia tidak pernah terlambat, dan tidak pernah salah waktu. Yang harus kita lakukan adalah menjaga hati agar tetap percaya, menjaga lisan agar tetap berdoa, dan menjaga jiwa agar tetap dalam kebaikan. Karena boleh jadi saat kita merasa Allah sedang diam, sebenarnya Ia sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Satu hal yang harus kamu ingat, Allah tidak akan mengecewakan hamba yang sabar. Penantianmu akan berakhir indah jika kau tetap yakin dan taat dalam prosesnya. Takdir Allah selalu lebih indah dari rencana kita. Setiap manusia pasti punya rencana. Kita menyusun masa depan, menetapkan target, membuat strategi hidup sedemikian rupa. Namun sebaik dan serinci apapun rencana itu, ada kalanya semua tak berjalan sesuai harapan. Disitulah kekecewaan tumbuh dan kita pun mulai bertanya, mengapa hidupku tak seperti yang kurencanakan? Tapi berhentilah sejenak. Coba renungkan, berapa banyak hal dalam hidupmu yang ternyata lebih baik dari yang pernah kamu rancang? Pernahkah kamu menginginkan sesuatu namun tak mendapatkannya? Lalu bertahun-tahun kemudian kamu bersyukur karena Allah tak mengabulkannya? Disitulah rahasia takdir bekerja. Allah tak hanya melihat apa yang kamu inginkan sekarang, tapi apa yang benar-benar kamu butuhkan, hari ini, esok, bahkan sampai akhiratmu kelak. Dan seringkali kebutuhan itu bertentangan dengan keinginanmu. Allah berfirman, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Manusia terbatas. Kita melihat berdasarkan perasaan dan keinginan sesaat, sedangkan Allah, Dia Maha mengetahui. Ia tahu di balik satu pintu tertutup,
ada 10 pintu kebaikan lain yang akan terbuka jika kita bersabar dan percaya padanya. Kita kadang terlalu sibuk mengejar versi terbaik menurut kita, sampai lupa bahwa versi terbaik menurut Allah selalu lebih indah, walau tak selalu instan. Rencana manusia itu baik, tapi takdir Allah lebih bijaksana. Manusia merancang apa yang terlihat baik, tapi Allah memberikan apa yang benar-benar bermanfaat, meski tak selalu menyenangkan di awal. Contoh paling nyata, lihat kisah Nabi Yusuf. Beliau dilempar ke sumur oleh saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara. Tapi semua itu adalah jalan menuju takdir besar, menjadi seorang raja dan penyelamat kaumnya. Tak satu pun bagian dari kisah itu tampak menyenangkan di awal, tapi semuanya bagian dari skenario terbaik dari Allah. Maka ketika hidupmu tak berjalan sesuai rencana, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang buruk. Bisa jadi Allah sedang menuntunmu ke arah yang jauh lebih baik. Dan saat waktunya tiba, kau akan berkata dalam hati, sungguh takdir Allah jauh lebih indah dari semua rencanaku dulu. Tetap tenang, cerita ini belum selesai. Hidup ini bukan potret sekali ambil, melainkan lukisan yang Allah gores perlahan. Setiap garisnya, setiap warnanya, bahkan guratan kelabu sekalipun, memiliki maksud. Kita mungkin belum mengerti hari ini. Tapi kelak, ketika lukisan itu selesai, kita akan terdiam dalam haru dan berkata, ternyata semuanya saling melengkapi. Ternyata Allah memang selalu tahu apa yang terbaik. Jangan menilai hidupmu hanya dari satu bab yang sedang kamu jalani. Mungkin sekarang kamu sedang berada di halaman yang penuh air mata, babak luka atau musim menunggu. Tapi ini belum akhir cerita. Bahkan belum separuhnya, Allah belum selesai menulis. Dan Ia tak pernah menulis sesuatu dengan sia-sia. Saat kamu merasa sendiri, yakinlah Allah bersamamu. Saat kamu merasa tak dipahami, yakinlah Allah mengerti isi hatimu. Saat kamu merasa dunia tak adil, yakinlah Allah sedang mempersiapkan keadilannya yang sempurna. Allah tidak tidur. Allah tidak lupa. Allah tidak membiarkan. Yang Ia minta darimu bukan untuk selalu kuat, tapi untuk tetap bertahan, tetap menggantungkan harap hanya kepadanya, tetap menaruh sabar di kedua tangan, dan melangkah meski tertatih, karena semua yang kamu jalani sekarang akan menjadi saksi bahwa kamu pernah percaya kepadanya meski hidup sedang tak baik-baik saja. Lalu jika kamu bertanya, kapan semuanya akan berakhir bahagia? Jawabannya ketika Allah berkata, sekarang waktunya, dan bukan satu detik pun lebih lambat dari itu. Jadi bersabarlah. Mungkin belum sekarang, mungkin belum tampak, tapi Allah tidak pernah berhenti menulis kisah indah untuk hambanya yang percaya.